Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk menyampaikan materi yang akan kami bahas dari kelompok 2, materi tentang play therapy. Di sini akan disampaikan oleh penyaji pertama yaitu Solha Ki Safira. Kepada Saudari Solha kami persilakan. Konsep dari play therapy. Terapi itu sendiri adalah cara menolong anak yang masalah untuk menanggulangi stres, menggunakan permainan sebagai media untuk berkomunikasi antara anak dan terapis. Berdasarkan penelitian tersebut, dapat diambil konsep pokok sebagai landasan dari play therapy. Yang pertama, play therapy dibangun berdasarkan fondasi teori yang sistematis. Yang kedua, terapi menekankan kekuatan permainan sebagai alat untuk membantu klien yang memerlukan bantuan. Yang ketiga, tujuan penggunaan play therapy adalah membantu klien dalam rangka mencegah dan mengatasi persoalan psikologisnya, serta membantu pencapaian pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan tugas perkembangan secara optimal. Menurut data NAS tahun 2003, play therapy disusun berdasarkan 4 konsep dasar. Yang pertama, bermain adalah cara untuk anak memahami dunianya. Yang kedua, aspek perkembangan. Dalam kegiatan bermain, merupakan cara anak menemukan dan mengeksplorasi identitas diri mereka. Ketiga, anak dapat melakukan eksperimen dengan berbagai pilihan imajinatif dan terhindar dari konsekuensi seperti ketika di dunia nyata. Yang keempat, permainan pada situasi dan kondisi yang tepat dapat bermakna sebagai kegiatan fisik sekaligus sebagai terapi. Penggunaan permainan dalam kondisi anak dilakukan dengan berbagai alasan. Huxley dalam Thomson tahun 2004 mengatakan bahwa penggunaan play therapy dilakukan dengan alasan bahwa bermain adalah media alami yang digunakan untuk mengungkapkan diri. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada Saudara Solhaki Safira telah menyampaikan materi utama. Baiklah, selanjutnya penyaji kedua yang akan disampaikan oleh Saudara Noval Mursid. Kepada Noval, kami persilakan. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai manfaat penggunaan play therapy ini sendiri. Nah, menurut Muro dan Gottman, ada 3 keuntungan penggunaan play therapy. Yang pertama yaitu membantu proses perkembangan anak dengan interaksi verbal yang minimal. Yang kedua, anak mendapatkan banyak kebebasan untuk memilih maupun meningkatkan daya fantasi dan imajinasi anak. Nah, yaitu dapat menggunakan alat-alat yang sederhana, memberikan tempat yang aman bagi anak untuk mengeluarkan perasaan, mendapatkan pemahaman dan melakukan berbagai perubahan. Yang ketiga, memudahkan konselor dalam membangun hubungan dengan anak, juga dalam melatih keterampilan sosial anak. Nah, selanjutnya ada 14 keuntungan penggunaan play therapy ini pada proses konseling anak, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengatasi resistensi. Anak-anak biasanya sulit untuk diajak konsultasi dengan konselor, apalagi mempunyai keinginan sendiri. Permainan adalah salah satu cara untuk menarik anak agar bisa terlibat ke dalam kegiatan konseling itu. Yang kedua, ada komunikasi. Permainan adalah media alami yang digunakan anak untuk mengekspresikan dirinya. Konselor bisa menggunakan berbagai pilihan permainan yang dapat memancing keterlibatan anak. Yang ketiga, kompetensi. Bermain merupakan kesempatan bagi anak untuk memenuhi kebutuhan anak untuk mengeksplorasi dan menguasai sesuatu. Konselor bisa membangun kepercayaan dengan menunjukkan bahwa anak sedang melakukan kerja keras dan menunjukkan kemajuan. Yang selanjutnya, yang keempat, berpikir kreatif. Keterampilan problem solving dikembangkan sehingga pemecahan atas persoalan anak bisa dicapai. Permainan memberikan peluang besar bagi anak untuk mengembangkan kemampuan berpikir kreatif atas persoalan yang dialaminya. Yang kelima, ada katarsis. Lewat permainan, anak dapat menyampaikan tekanan emosinya dengan bebas, sehingga anak bisa tumbuh dan berkembang secara maksimal tanpa beban mental. Yang keenam, ada Ambraction. Nah, dalam bermain,
Anak mendapatkan kesempatan untuk memproses dan menyesuaikan kesulitan yang pernah dialami secara simbolis dengan ekspresi emosi yang tepat. Yang ketujuh ada role playing. Anak dapat mempraktikkan berbagai perilaku yang baru dan mengembangkan kemampuan empati dengan orang lain. Yang kedelapan ada fantasi. Anak-anak dapat menggunakan imajinasinya untuk mengerti akan pengalamannya yang menyakitkan. Mereka juga bisa mencoba mengubah hidup mereka secara perlahan. Yang kesembilan ada metaforik atau metaphoric teaching. Anak-anak dapat memperoleh pengertian yang mendalam atas kesulitan dan kekuatan yang dialaminya dengan kiasan yang ditimbulkan dalam permainan. Yang ke-10, attachment formation. Nah, anak dapat mengembangkan ikatan dengan konselor serta mengembangkan kemampuan untuk membangun koneksi dengan orang lain. Yang selanjutnya, yang ke-11 ada peningkatan hubungan. Nah, bermain meningkatkan hubungan terapi positif, memberikan kebebasan anak untuk mewujudkan aktualisasi diri dan tumbuh semakin baik dengan orang yang ada di sekelilingnya. Anak itu dapat mengenal juga dan perhatian yang positif terhadap lingkungan. Yang ke-12 ada emosi positif. Anak-anak menikmati permainan. Dengan suasana ini, dia bisa tertawa dan mempunyai waktu yang menyenangkan di tempat yang mereka terima. Yang ke-13, menguasai ketakutan. Permainan yang diulang-ulang akan mengurangi kegelisahan dan ketakutan anak melalui bekerja dengan bermain, seni, dan media bermain lainnya. Mereka akan menemukan berbagai keterampilan dalam mengatasi ketakutan dan menjaga diri. Yang terakhir, yang ke-14, ada bermain game. Bermain game ini membantu anak untuk bersosialisasi dan mengembangkan kekuatan egonya. Mereka mempunyai peluang untuk meningkatkan keterampilan berinteraksi. Itulah tadi manfaat dari play therapy ini. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih pada Saudara Nova. Yang terakhir, penyaji ketiga yang akan disampaikan oleh Saudara Aisyah kepada Saudari Aisyah kami persilakan. Baiklah, di langkah-langkah play therapy ini mempunyai 3 langkah, yaitu langkah awal, langkah pertengahan, dan langkah akhir. Nah, di langkah awal ini, konselor membangun kepercayaan melalui active learning dan reading situation, atau mendengarkan secara aktif dan membaca keadaan anak, dan unconditional acceptive atau penerimaan tanpa syarat. Mencoba memberikan bantuan pada anak dan berkomunikasi penuh dengan kesabaran. Nah, untuk itu menurut Maury dan Kotman 1995, orang yang memberikan terapi harus berusaha masuk secara total ke dalam dunia anak, sehingga anak betul-betul merasa aman dan menganggapnya sebagai sahabat. Terus, konselor bisa mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan anak yang akan diberi terapi, terus menentukan permainan yang sesuai dengan karakteristik anak dan menyiapkan alat-alat permainan. Tentukan target behavior atau perilaku tujuan yang ingin dicapai. Sebaiknya mempelajari mitigasi bencana secara berlahan, berstruktur, dan bersinambungan. Lalu buat jadwal dan tentukan tempat terapi bersama anak. Dan tentukan yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik anak. Langkah-langkah pertengahan dan akhir akan dijelaskan oleh Saudari Jelika. Kepada Saudari Jelika dipersilakan. Oke, untuk langkah pertengahan ini kita memulai terapi, memberikan informasi kepada konseli itu apa sih manfaat dan tujuan dari permainan yang akan kita berikan. Lalu eksplorasi dan observasi cara anak bermain sehingga dengan cara itu bisa meningkatkan kreativitas anak tersebut secara luas. Nah, di langkah akhir ini memberikan kesempatan pada anak untuk menyimpulkan apa yang mereka dapat dari permainan yang telah kita berikan tadi. Terus, terapi bisa dihentikan jika anak tersebut sudah menampilkan perilaku yang positif. Lalu, kita memberikan penguatan terhadap apa yang dikemukakan dengan benar tentang tujuan terapi permainan ini. Sekian.
Baiklah, terima kasih kepada Saudara Aisyah Maharani dan Dedi Kamandasari sudah menyampaikan materinya. Baik, setelah ini kami akan tutup materinya. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.